Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Rinda. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris dari SMA Negeri 11 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kegiatan berbagi praktek baik saya kepada rekan sejawat tentang kurikulum merdeka di lingkungan sekitar. Baik, silahkan menikmati, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kegiatan berbagi dan berkolaborasi dengan membangun kreativitas dalam implementasi kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid secara aktif, kreatif, dan inovatif. Ice breaking dilakukan secara variatif agar kegiatan berbagi praktek baik menyenangkan, membangkitkan semangat, meningkatkan motivasi belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ice breaking diharapkan efektif dalam mengurangi rasa canggung, tegang, sehingga peserta terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Selanjutnya adalah diskusi kesepakatan kelas sebagai implementasi dari penerapan budaya positif. Tujuan pembelajaran perlu disampaikan agar peserta dapat mengidentifikasi fokus dan tujuan yang hendak dicapai. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ketika Bapak Ibu nanti selesai di sesi ini, harapannya Bapak Ibu bisa memiliki pemahaman tentang yang pertama apa itu disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas itu kita implementasikan di dalam kelas, kemudian bagaimana juga kita Bapak Ibu guru bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Dan harapannya yang terakhir adalah sebagai guru, Bapak Ibu guru nanti kita memahami 5 posisi kontrol guru. Game interaktif digunakan sebagai sarana identifikasi pemahaman konsep awal materi pembelajaran. Peraturan kelas adalah hal yang sama. Silakan diangkat Bapak Ibu. Game interaktif juga bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Peserta dituntut berpikir cepat, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah sesuai dengan karakter merdeka belajar. Peraturan kelas itu adalah sama, berbeda. Keyakinan kelas itu tujuan. Peraturan kelas itu prosesnya. Jadi untuk mencapai tujuan itu perlu ada peraturan. Sementara keyakinan kelas itu adalah tujuannya. Terima kasih. Oke. Kegiatan belajar mengajar. Salah atau benar? Nah, satu orang saja ini yang dimintai konfirmasi kenapa Bu Ferry menyebutkan benar. Monggo Bu Ferry. Teks adalah sumber utama dalam kegiatan belajar, itu benar yang pertama. Adapun nanti didampingi oleh informasi dari yang lain itu bisa, tetapi ada pegangan yang khusus yang kita gunakan. Oke, luar biasa. Membangun kreativitas dalam implementasi kurikulum merdeka dapat dilakukan dengan memvariasikan game interaktif dalam pemanfaatan media digital seperti kuisis, Kahoot, dan live worksheet agar kegiatan workshop menyenangkan dan tidak membosankan. Sesi selanjutnya adalah berbagi dan berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Pada tahapan ini, peserta didorong untuk berkolaborasi dan mengeksplorasi informasi yang tepat dalam memahami dan mengidentifikasi materi workshop. Peserta menggali, menganalisis informasi, dan membuat secara bebas produk berdasarkan minat dan karakteristik yang sesuai dengan kesepakatan kelompok. Selanjutnya, peserta mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kelompok dengan menggunakan produk yang dihasilkan secara berkelompok.
kelompok lain dapat memberikan tanggapan atas presentasi yang dilakukan oleh kelompok presenter. Intinya strateginya itu ada 4, ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada kegiatan elaborasi, peserta dan pemateri bersama-sama menggarisbawahi hal-hal penting serta mengaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman untuk pemahaman materi yang lebih mendalam. Kesiapan yang berbeda, kemudian profil belajar yang berbeda, serta kebutuhan yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan membedakan seperti yang dijelaskan Bu Iin ini. Oke. Pada tahap evaluasi dan refleksi, peserta diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan tentang bagaimana perasaan mereka, apa hal baru yang dipelajari, apa masalah yang dihadapi, serta apa yang ingin dipelajari lebih lanjut. Satu kata untuk IHT kita hari ini. Silakan Bu Iin. Satu kata. Ya? Senang. Mantap. Gembira. Luar biasa. Pak Sabraham. Mantap Pak Hendri. Luar biasa. Bahagia. Apa tuh? Fantastis. Mantap. Bermanfaat. Keren. Amazing. Fantastis. Bahagia. Gembira. Luar biasa. Bergerak. Bermanfaat. Ceria. Berkah. Sedap. Semangat. Peserta memberikan tanggapan menggunakan media Padlet. Mengapa Padlet? Karena Padlet memungkinkan peserta untuk berbagi dan berkolaborasi secara efektif dengan peserta lain. Menurut saya sangat luar biasa. Materi yang disampaikan sudah mencakup IKM, Implementasi Ekonomi Merdeka, antara lain budaya positif, restitusi, terus pembelajaran diferensiasi, P5, assessment. Namun di penyajian itu sangat luar biasa dan interaktif dengan peserta. Sepengetahuan saya, beliau sudah berbagi kepada internal sekolah maupun sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Timur. Saran saya untuk ke depan, Ibu Rinda bisa melibatkan tim dalam berbagai praktek baik. Jadi semacam tim teaching itu, supaya sekaligus membentuk tim yang solid untuk penyebaran kemampuan serta pengalaman yang Ibu Rinda punya. Menurut saya, refleksi berbagi praktik baik dari Bu Rinda itu kelasnya asyik dan menyenangkan. Banyak metode pembelajaran yang bervariatif sehingga tidak membuat kelas jadi ngantuk. Harapannya ke depan agar Bu Rinda lebih banyak berbagi praktik baik supaya ilmu yang Bu Rinda punya dari guru penggerak dan dari mana-mana pun dapat kami implementasikan juga di kelas dan bagaimana. Demikian inovasi kegiatan berbagi praktek baik saya dengan beberapa sekolah. Semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menginspirasi rekan sejawat di lingkungan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.